وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang ke-11, apakah boleh kalau kita berkorban atas nama orang tua atau kerabat kita yang telah meninggal? Ini sering nih. Maka masalahnya bolehnya insya Allah boleh karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi ini juga ada khilaf ya. Jangan sampai kemudian ketika kita berpendapat nggak boleh terus kita menyalahkan yang boleh. Jadi kalau ada keluasan, luas saja. Tapi kalau emang nggak ada keluasan, tegas di situ ya tegas silakan. Ya, misal contoh nih ya, saya selalu contohkan takbiratul ikram itu kan bisa di telinga atau di dada. Nah, terus ada orang dihubung-hubung kayak gini. Nah, ini kita tegas, hubung-hubung ini nggak ada gitu. Nah, tapi kan niatnya apik, ben tangan saya sing nyentuh apa lambung baru kemudian tangan kiri gitu. Nah, langsung gini kan tangan, itu kan perasaanmu. Nabi nggak pernah nyontok kayak gini gitu. Gitu ya. Maka ada kondisi di mana kita harus tegas, ada kondisi di mana kita harus luwes gitu. Nah, pas luwes jangan tegas, pas tegas jangan luwes gitu. Nah, dalam konteks menyedekahkan korban atas nama orang yang mati, maka itu diperbolehkan. Walaupun ada ulama yang melarang. Di mana ulama yang bolehkan itu menyamakan kurban untuk mayit dengan sedekah atas nama mayit. Jadi sedekah atas nama mayit itu boleh, maka kemudian ada orang yang atau ulama yang berpendapat berarti kurban atas nama mayit boleh. Imam At-Tirmidzi berkata waqatra khassa ba'du ahli ilm bahwa saya telah dimeringankan sebagian ahli ilmu para ulama ayyuduha anil mayit untuk berkurban atas nama mayit boleh. Walam yara ba'duhum ayyuduha anhu dan sebagian yang lain tidak membolehkannya. Jadi ini sudah memang benar-benar hilang gitu. Waqala Abdullah ibnil Mubarak dan Abdullah bin Mubarak ini ulama berkata ahabbu ilayya an ayyusaddaqa untuk bersedekah anhu dengannya wala yudoha anhu dan tidak apa namanya aku lebih suka bersedekah atas nama mayit daripada berkurban atas namanya bersedekah atas nama mayit daripada berkurban atas namanya. Jadi gini loh, kalau duit tak sedekah atas nama mayit aku lebih cocok itu daripada kurban atas nama mayit. Memang kalau kita ngomongkan dalil Nabi SAW nggak pernah berkorban atas nama orang-orang yang mati. Para sahabat juga hampir-hampir nggak pernah berkorban atas nama orang mati. Makanya sebagian ulama yang melarang kurban atas nama orang mati itu berpendapat seorang anak yang berkorban maka insya Allah orang tuanya tetap dapat kebaikan atau pahala dari anak yang solih gitu. Walaupun ada orang yang nggak mantep kalau nggak ngorban ke dewe tinggu bapak aneh, tinggu orang-orang tua yang sudah meninggal di kalangan mereka. Kalau memang itu yang mereka mau ya nggak apa-apa. Atau bisa juga kita cari solusi jalan tengah ini. Dia korban atas nama dirinya sendiri. Misal ini saran di bapak semua, enak di bapak kafe. Kita korban sama kita ser gitu atas nama gula gitu. Nah, terus dagingan tadi boleh kita simpan toh. Nah, yang kita simpan kita sedekahkan untuk atas nama bapak kita. Itu solusi gitu. Nah, itu cara mengkompromikan. Itu boleh gitu. Malah aman gitu. Allah taala. Itu malah lepas dari kita. Akan tapi yang kuat dalam masalah ini adalah yang berkorban atas nama mayit tidaklah perlu dilakukan kecuali jika mayit berwasiat. Ini apa namanya? Sebagian ulama ada yang kemudian mengkhususkan bahwasanya yang paling aman itu seorang usaha disembelih atas nama mayit, tapi kecuali kalau mayit itu wasiat. Nih, kalau aku mati, bapak renek tiap tahun kurbanon. Nah, itu kan wasiat. Kalau wasiat ya kita lakukan. Nah, adapun jika tidak maka tidak perlu melakukan karena beberapa alasan. Pertama, berkorban disarankan kepada orang hidup dan itu dipraktekkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW nggak pernah berkorban untuk orang-orang mati. Saya Ibnu Utsaimin mengatakan sungguhnya Rasulullah SAW memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, beberapa orang istri dan kerabat mereka yang beliau cintai, yang meninggal dunia mendahului Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak pernah sekalipun yang mengkhususkan korban atas nama mereka. Beliau nggak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah, orang Islam Hamzah. Nah, bahkan beliau digelari sebagai apa namanya singa Allah gitu. Orang yang kemudian eh, kalau jihad itu nggak punya rasa takut gitu kan. Kemudian atau nggak pernah beliau berkorban atas nama istri beliau yang paling dicintainya yaitu Khadijah radhiyallahu anha atau istri beliau Zainab binti Huzaimah, tidak pula untuk tiga putrinya yang sudah meninggal radhiyallahu anhum. Andaikan syariat kurban boleh dipotong atas nama orang mati, maka Nabi SAW pasti melakukannya, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Oleh karena itu hendaknya seorang berkorban atas nama dirinya dan keluarganya yang masih hidup. Allah taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan sedekah atas nama mayit, tapi tidak menganjurkan untuk berkorban. Sedekah atas nama mayit, tapi tidak berkorban. Sedekah itu maksudnya ya duit. Duit kamu sedekahkan ke masjid atas nama mayit. Ada pembangunan masjid, kamu kasih itu atas nama bapak kamu gitu, yang sudah meninggal atau siapa yang sudah meninggal itu boleh. Kemudian yang ketiga,
Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukannya, maka seandainya perkara ini baik, tentu mereka akan melakukan. Meskipun demikian, Syekh Utsaimin tidaklah menganggap bentuk berkorban khusus atas mayit sebagai bentuk bid'ah. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan berkorban secara khusus atas nama mayit adalah bid'ah yang terlarang, namun vonis bid'ah di sini terlalu berat karena keadaan minimal yang bisa dikatakan bahwa korban atas nama orang yang sudah meninggal termasuk sedekah, dan terdapat dalil yang sahih tentang bolehnya bersedekah atas nama mayit. Jadi beliau walaupun mengambil pendapat atau merojihkan pendapat yang tidak berkorban atas nama mayit, tapi beliau tidak kemudian membid'ahkan orang yang berkorban atas nama mayit. Jadi kalau nanti di kampungmu ada yang korban atas nama bapaknya yang sudah meninggal, jangan mbok marahi, jangan mbok salahkan. Gitu ya. Jadi dalam fikih itu kita luas saja lah, jangan terlalu keras.